warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yuk, untuk memulai kegiatan silakan dipimpin untuk disiapkan dan berdoa. Ista'idna du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Sepertinya ada teman kita yang tidak hadir. Siapa saja teman-teman? Afika, oke. Terus Amin, Bunga, Adel, Siva. Oke, ya cukup banyak ya. Ada sekitar 5-6 orang teman kita yang tidak hadir hari ini, dan berdasarkan kabar ya teman-teman kita itu sakit ya, betul teman-teman ya? Sakit ya? Oke, untuk itu yuk kita doakan mudah-mudahan teman kita segera lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik teman-teman semua ya, hal ini juga bisa kita ambil pelajarannya bahwasanya kita harus bisa menjaga kesehatan kita ya, karena kesehatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga ya. Baik teman-teman semua ya, pertemuan kali ini ya, untuk mengawalinya mari kita sama-sama bersyukur terlebih dahulu teman-teman ya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan kesehatan ya, sehingga kita bisa hadir di kelas ini untuk belajar ya. Tentunya cara terbaik untuk bersyukur nikmat sehat ini adalah dengan semangat untuk belajar. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke, baik ya. Kalau sudah siap ya, kita coba akan lanjutkan ya belajar kita ya teman-teman ya, di materi atau di bab yang kedua teman-teman ya. Kemarin kita sudah sempat dibahas ya di awal bahwasanya kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba angkat tangan yang tadi pagi atau semalam ya teman-teman sudah membaca Al-Quran, angkat tangan. Oke, wah, alhamdulillah ya. Oke teman-teman semua ya, Al-Quran yang kita baca itu adalah kitab Allah, dan ketika teman-teman sudah membacanya berarti teman-teman sudah mengimplementasikan ya salah satu implementasi dari sikap bahwasanya kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita lanjut teman-teman, kemarin kita sudah belajar di awal ya. Bisa akan coba review terlebih dahulu ya. Bisa akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Oke, bagi yang bisa menjawab insya Allah ada nilai plus dan reward dari Mister ya. Oke, baik teman-teman. Pertanyaan pertama ya, kitab Allah ya, yang Allah turunkan ya, itu ada berapa? 4. Angkat tangan dulu. Oke, baik, angkat tangan dulu, nanti bisa silakan ya. Ada berapa? 4. Ada 4. Oke, ya kasih plus dong buat ya, betul, ada 4, betul. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya, dari keempat itu siapa yang bisa menyebutkan? Oke, boleh. Gimana? Ada Kitab Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Oke, kasih plus dong. Pertanyaan selanjutnya, ya, Kitab Zabur itu
dengan bahasa. Oke, siapa? Suryani. Suryani, betul. Ya, baik. Terakhir, pertanyaan terakhir. Siap? Ya. Siapa yang berani untuk menyebutkan ya isi ajaran Al-Quran? Ayo, angkat tangan. Boleh deh kalau nggak ada lagi. Oke, silakan. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan hukum. Oke, terus. Itu adalah isi-isi yang ada di Al-Quran, kitab kita yang setiap hari teman-teman baca. Nah, baik, alhamdulillah teori ya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah sudah kita pahami. Selanjutnya ya teman-teman, kita akan coba masuk kepada kira-kira implikasi atau contoh real dalam kehidupan nyata kita ya untuk kita beriman kepada kitab Allah itu seperti apa ya teman-teman semua. Teman-teman mungkin tadi yang sudah bisa sampaikan di awal ya, yang sudah bisa sampaikan di awal bahwasanya teman-teman sudah membaca Al-Quran tadi malam. Itu salah satu contoh bahwasanya teman-teman beriman kepada kitab-kitab Allah ya atau Al-Quran. Kira-kira selain itu apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Selain kita membaca, itu kan berarti kita beriman kepada Allah. Habis itu kita membaca Al-Quran. Oke, selain itu, siapa? Kira atau? Boleh, silakan. Oke, mengamalkan isi dalam Al-Quran. Betul sekali, kasih plus dulu. Jadi selain kita membaca, ya kita juga harus mengamalkan. Namun teman-teman, coba sebelum mengamalkan kita harus ngapain? Oke, mempelajari atau apa? Mentadaburi. Ya, jadi ayat-ayat yang sudah kita baca kita coba usahakan untuk kita pahami. Apa nih maksudnya ya? Supaya kita bisa mengamalkan. Itu teman-teman ya. Oke, terus apa lagi kira-kira? Aplikasi dari kita beriman kepada kitab Allah. Ada lagi? Selain tadi membacanya, terus kita mentadaburi sekaligus mengamalkannya, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Teman-teman, setiap tahfiz ngapain? Menghafal. Salah satunya itu ya, untuk menghafal Al-Quran juga sama. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ayo menjaga Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara kita menerapkan adabnya. Jadi jangan sampai Al-Quran kita nih, kitab suci kita nih, ya teman-teman taruh sembarangan di bawah, tergeletak, ya dan sebagainya. Ya harus kita perlakukan dengan adab. Ya karena itu adalah kitab suci teman-teman semua. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu ya teman-teman beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan sebagai ya implikasi dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah gitu ya teman-teman semua ya. Nah sekarang bisa minta silakan teman-teman ya buka mushaf, bawa mushaf ya silakan buka mushafnya. Nah ini kita akan coba contoh real dalam kehidupan teman-teman nanti ya, karena tadi salah satu perilaku yang akan kita lakukan ya setelah kita memahami Al-Quran atau kita Allah itu kita akan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba sekarang ya siapkan Al-Quran dan satu buku tulisnya. Bisa minta cari satu saja teman-teman di dalam kitab kita ya Al-Quran ya yang berkaitan dengan perintah Allah atau larangan Allah. Oke? Dan nanti setelah teman-teman menemukan, insya Allah teman-teman akan melakukannya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari.
hari. Ya, silakan bisa dicari lalu tuliskan di buku catatan PAI-nya. Silakan. Oke, teman-teman tahu perintah dan tahu larangan pasti dari membaca artinya ya. Silakan. Coba cari ayat yang mengandung perintah atau larangan, satu saja teman-teman, masing-masing satu. Oke. Dan nantinya setelah kita tahu, oh ternyata di Al-Quran ada perintah ini, kita insya Allah akan melaksanakan. Oh ternyata ada larangan Allah nih, kita akan berusaha untuk meninggalkannya. Gitu. Yuk silakan. Satu saja teman-teman. Mau perintah atau mau larangan boleh. Yuk di juz amma soal-soal pendek juga banyak teman-teman. Ya, boleh. Perintahnya apa? Tulisan aja. Misalkan perintahnya untuk sholat ada di ayat berapa? Surat apa? Boleh. Ya, jadi arti yang sudah teman-teman, intinya perintahnya apa? Inti perintahnya. Gitu. Sudah? Oke, yang sudah siapa? Oke. Apa? Apa? Oh, seperti itu. Apa? Kita dengarkan teman kita. Janganlah berbuat kerusakan di bumi. Itu surat apa? Ayat? Oke, Al-Baqarah ayat 11 teman-teman ya. Janganlah membuat kerusakan di bumi. Nah, kita nih penduduk bumi ya, jangan sampai kita merusak bumi atau lebih tepatnya alam ya teman-teman ya, alam lingkungan sekitar kita. Oke, kasih plus dong buat teman kita. Luar biasa. Ya. Ada lagi yang sedang? Oke, silakan. As-Sajdah ayat 23. As-Sajdah ayat 23 apa tuh? Perintah Allah supaya menerima Al-Quran dengan yakin. Oke, perintah Allah supaya menerima Al-Quran dengan yakin. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya Al-Quran itu memang kitab suci dan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kasih plus buat Syera. Luar biasa. Oke, silakan tadi. Ayat apa? Al-Baqarah. Apa? Ayo coba aja dibacakan. Dan janganlah kamu campur aduk kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran dengan kamu. Oke, ini larangan Allah ya untuk tidak mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, kalau yang hak ya hak, yang batil ya batil. Jangan sampai kita misalkan menyembunyikan kebenaran ya demi misalkan harta atau demi materi, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Bagus ya, kita kasih plus dulu dong buat teman kita. Ada lagi yang sudah? Oke, Hana. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Tuhan berikan kepadamu, dan jangan melampaui batas. Oke, makanlah dari rezeki Allah yang baik-baik. Ini perintah ya, sekaligus ada larangannya ya. Perintahnya apa? Untuk makan yang baik-baik, makan yang halalan thayyiban ya, yang halal, yang bagus, yang bersih gitu ya, dan tidak melampaui batas. Sekaligus perintah untuk tidak berlebihan ya dalam hal kita mengkonsumsi ya makanan gitu ya. Oke, kasih plus dong buat Hana. Ada lagi nggak? Oke, silakan Amanda. Surah Al-Isra ayat 2. Melaksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ini ayat yang pendek teman-teman ya. Maka laksanakanlah sholat. Artinya kita harus melaksanakan sholat dan berkurban. Ini salah satu dalil ketika Idul Adha ya. Ketika Idul Adha atau ketika Idul Kurban itu dalilnya ini teman-teman ya. Kalau kisahnya kita sudah tahu, sama-sama tahu ya, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Baik teman-teman semua ya, itulah teman-teman semuanya
perintah dan larangan yang harus kita ketahui yang ada dalam kitab Al-Quran atau kitab-kitab ya, dan ujungnya akhirnya adalah kita akan melaksanakannya ya, akan mempraktikannya dalam amal-amal keseharian kita. Perintah kita laksanakan walaupun berat teman-teman ya, dan larangan akan kita jauhi walaupun larangan itu enak, nikmat dan menggembirakan gitu ya. Oke, itu teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kalau sudah jelas, untuk pekan depan, ya teman-teman, untuk pekan depan, silakan teman-teman buat ajakan, ya, buat ajakan untuk teman-teman bisa membaca Al-Quran, ya, supaya semangat untuk membaca Al-Quran. Ya, teman-teman silakan buat ajakannya berupa boleh menggunakan poster, boleh bentuknya video. Ya, silakan teman-teman boleh membuat ajakan untuk membaca Al-Quran, ya, dengan boleh dilengkapi dengan dalilnya. Gitu ya teman-teman, supaya menarik. Silakan buat semenarik mungkin supaya mungkin teman kita yang jarang baca Quran itu bisa melihat ajakan kita, bisa baca Al-Quran, semangat membaca Al-Qurannya seperti itu ya. Karena tantangannya sekarang itu berat ya teman-teman ya, untuk membaca Al-Quran itu ketika gadget sudah di genggaman kita itu berat sekali sepertinya ya, untuk menyeimbangkan antara gadget kita dengan Al-Quran kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa istiqomah untuk terus teman-teman ya menyeimbangkan. Boleh main handphone boleh ya, tapi Al-Qurannya tidak dilupakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, silakan bisa dimana-mananya dengan baik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah amal jariah kita semua. Oke, baik teman-teman semua, waktunya sudah habis. Kita akan coba tutup ya dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya, tetap semangat belajarnya sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.